adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara kreatif menjaga lingkungan lewat kegiatan daur ulang sampah. Tahukah adik-adik, sampah yang kita buang itu bisa kita olah menjadi barang yang berguna dan menarik. Misalnya, botol plastik bekas bisa jadi tempat pensil yang keren. Kaleng bekas bisa jadi tempat pot bunga yang cantik. Yuk, kita belajar bersama-sama bagaimana cara mendaur ulang dengan cara yang kreatif, supaya lingkungan di sekitar kita tetap bersih, sehat, dan indah. Adik-adik, kita bisa menjadi pahlawan kecil yang peduli terhadap bumi kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu sampah? Mari kita simak video berikut dulu ya. Spidol hijau, 5 tutup botol bekas, lalu gunting, lem uhul, dan kertas kuning. Dan tentunya 1 kardus dan 1 kertas biru. Potonglah kertas biru sesuai ukuran karton atau dus bekasnya. Ayo siapkan semua bahan yang sudah kita bicarakan tadi adik-adik. Adik-adik, kira-kira untuk menjaga lingkungan, apa yang harus kita lakukan ya? Pastinya kita akan membersihkan lingkungan kita dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nah adik-adik, tahukah mengapa sampah itu harus dibuang? Nah, kakak akan menjelaskannya dalam pengertian sampah. Jadi, sampah adalah sisa dari bahan kegiatan kita sehari-hari yang tidak digunakan dan tidak dipakai lagi. Contohnya itu, kalau misalnya kita meminum susu botol, kita akan membuangnya ketika susunya sudah habis. Karena apa? Karena botol tersebut tidak digunakan lagi dan tidak bisa kita pakai lagi. Nah, sekarang mengerti kan? Nah, untuk itu kita akan membahas macam-macam sampah. Mari adik-adik kita membacanya bersama-sama berdasarkan wujudnya, berdasarkan cara pengelolaannya, berdasarkan bahayanya, berdasarkan sifat pembusukannya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, sampah dibagi menjadi 2. Yang pertama, sampah padat. Dan yang kedua, sampah cair. Nah, adik-adik ada nggak yang bisa tebak sampah padat itu apa aja ya? Ya, benar sekali. Sampah padat terdiri dari kardus bekas, bungkus nasi, kaleng bekas, koran bekas. Pasti adik-adik sering melihat sampah-sampah ini di sekitar rumah adik-adik. Nah, berikutnya yaitu sampah cair. Sampah cair biasa berasal dari air limbah dari pabrik. Nah, ada juga minyak goreng bekas yang sering digunakan ibu kita di rumah. Pasti adik-adik sering melihat ibu kita masak. Nah, minyak bekas itu juga termasuk dalam limbah cair loh adik-adik. Kemudian ada juga air bekas cucian baju. Nah, air bekas cucian baju kita ini adik-adik juga termasuk dalam limbah cair loh adik-adik. Dan yang terakhir ada yang namanya tiling. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, tiling itu adalah cairan sisa dari kegiatan menambang. Biasanya kalau orang menambang emas ataupun tembaga, dari tanah emasnya itu diambil, tapi sisa tanah dan air yang dipakai untuk mengambil emas itu dibuang. Nah, itulah yang namanya tiling. Dan tiling ini adik-adik itu adalah sampah yang berbahaya untuk lingkungan. Jadi harus dikelola dengan baik. Jadi sekarang adik-adik udah tahu kan bahwa sampah itu gak selalu kelihatan seperti plastik ataupun kertas, tapi sampah juga bisa berbentuk cair.
pertama kita berikan lem di sekitar kardus ya adik-adik. Setelah itu kita ambil kertas biru lalu kita tempelkan. Kita ulangi lagi ya. Ambil lem uhu, lalu oleskan di sudut-sudut dan tengah kardus. Tutup kembali lemnya, lalu tempelkan kertas biru di atas kardus. Tekan pelan-pelan ya adik-adik, supaya menempel dengan rapi. Berdasarkan pengelolaannya, sampah dibagi ke dalam dua bagian adik-adik. Yang pertama adalah sampah yang bisa didaur ulang, dan yang kedua ialah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Wah, apa sih artinya daur ulang? Nah, sampah yang bisa didaur ulang artinya sampah yang bisa dipakai kembali ya adik-adik. Namun, itu bukan berarti ketika sampah tersebut dibuang, sampah tersebut langsung bisa dipakai lagi. Namun, terdapat beberapa proses yang harus dilalui agar sampah tersebut dapat didaur ulang dan dipakai kembali. Contohnya ialah botol plastik yang bisa didaur ulang menjadi keranjang botol plastik. Lalu ada juga kaleng bekas yang bisa didaur ulang menjadi pot bunga. Lalu ada kertas bekas yang bisa diolah menjadi pajangan. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya lagi, kakak telah menyediakan video daur ulang. Yuk simak video berikut adik-adik. Bagus kan jadinya? Lalu bagaimana dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang? Nah, sampah yang tidak bisa didaur ulang adalah sampah yang tidak bisa dipakai kembali atau dimanfaatkan kembali adik-adik. Nah, apakah adik-adik tahu tentang sampah popok? Ayo tunjuk tangan di sini siapa yang sejak kecil pernah memakai popok. Nah, jika popok sudah terkena kotoran kita, tentu popok tersebut sudah menjadi sampah dan tidak bisa kita gunakan kembali adik-adik. Begitu pula juga dengan tisu bekas ataupun styrofoam bekas tempat makan kita adik-adik. Adik-adik, kita sudah membahas macam-macam sampah berdasarkan pengelolaannya. Sekarang kita akan membahas tentang sampah yang berbahaya atau sering disebut dengan B3. Ayo kita baca sama-sama. Bahan berbahaya dan beracun. Dan sampah non B3 atau sering disebut sebagai sampah yang tidak berbahaya. Kok bisa ya sampah itu berbahaya? Menurut adik-adik, kenapa nih? Nah, sampah B3 ini berbahaya karena dapat merusak kesehatan kita dan lingkungan sekitar. Maka, rumah sakit umum daerah yang ada di sekitar kita punya instalasi khusus untuk pengolahan sampah medis seperti obat kedaluarsa ataupun cairan-cairan bekas. Kalau sampah B3 harus dibuang dengan benar, maka sampah non B3 juga harus dibuang tempat yang khusus loh adik-adik. Penasaran sampah non B3 dibuang di mana? Untuk menjaga kesehatan kita dan lingkungan sekitar, adik-adik harus tahu contoh sampah apa saja yang berbahaya. Yang pertama, ada cat bekas, pestisida yang sering digunakan petani untuk membasmi hama dan serangga, lalu ada obat kedaluarsa, dan juga baterai bekas yang adik laki-laki temui di mainan robot ataupun di mobil-mobilan adik-adik. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sampah non B3 atau sampah yang tidak berbahaya. Sampah non B3 ini tidak berbahaya adik-adik, tetapi harus dibuang dengan benar. Misalnya, kulit buah yang kita buang, kertas sobek, dan juga kardus bekas.
Ambil satu tutup botol, berikan lem uhu, lalu tempelkan di kertas. Lanjutkan sampai semua tutup botol terpasang ya adik-adik. Wah, nah sekarang bunganya sudah jadi. Stop, jangan buang limbah obat sembarangan. Di rumah punya obat yang udah kadaluarsa atau rusak. Kalau ada, jangan dimusnahkan dengan cara dibuang ke toilet, digerus, dibakar, apalagi dibuang sembarangan begitu aja. Karena berbahaya banget buat kualitas tanah dan air maupun kesehatan kalau disalahgunakan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Sekarang jangan asal buang ya limbah obat yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kalau berdasarkan sifat pembusukannya, sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sampah organik, dan yang kedua sampah anorganik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk loh adik-adik. Kenapa? Karena sampah organik itu berasal dari alam. Sampah organik ini juga tidak berbahaya dan dapat diolah menjadi pupuk organik. Nah, adik-adik, pupuk organik ini biasanya dipakai untuk menyuburkan tanaman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari kegiatan kita manusia. Sampah anorganik itu berbahaya loh adik-adik, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat meracuni dan dapat mencemari lingkungan dan kesehatan kita. Nah, faktanya sampah anorganik ini butuh waktu yang lama banget untuk terurai loh adik-adik. Nah, makanya sampah anorganik ini biasanya didaur ulang dan diolah menjadi barang yang berguna dan yang bermanfaat. Kita akan lihat contoh-contoh dari sampah organik dan anorganik. Yang pertama, contoh sampah organik. Adik-adik bisa lihat bahwa contoh sampah organik ada kulit buah, ada sisa sayuran, ada nasi basi, dan juga daun kering. Contoh sampah anorganik itu ada botol plastik, ada kaleng. Adik-adik, mari kita lihat gambar berikut ini. Sampah anorganik yang kita kenal lama untuk terurai dan membusuk memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Coba perhatikan gambar yang paling atas. Nah, di situ sampah kertas tisu memiliki waktu 2-4 minggu untuk dapat terurai, dan yang paling lama adalah botol kaca. Adik-adik tahu berapa lama? Butuh 1000 tahun adik-adik untuk botol kaca itu terurai. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik buang botol hari ini di tahun ini 2025, maka bisa terurai tahun 3025 atau bisa lebih lama lagi loh adik-adik. Karena itu kita harus mengenali 3R. Ayo, mari kita ucapkan bersama-sama. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle. Sekarang, ambil spidol hijau, lalu gambar batang di bawah bunga. Kalau garis batangnya kurang tebal, adik-adik boleh tebalkan lagi ya. Jangan takut berkreasi. Adik-adik, mari gambar juga daun di kanan dan di kiri batang bunga. Nah, sekarang bunganya sudah cantik. Sekarang kita buat lebah untuk teman si bunga ya adik-adik.
Lalu untuk membuat gelembung, di bagian kertas biru kita menggambar bulatan di atas kertas putih. Lalu kita gunting ya adik-adik menurut polanya. Lalu siapkan juga kertas bulat putih untuk matanya. Tempelkan kertas bulat putih di atas tutup botol. Lalu, tempelkan 3 potongan kertas hitam tadi di badan lebah. Selanjutnya adik-adik, gambarlah titik hitam di kertas putih tadi supaya jadi mata lebah. Hore, sekarang lebahnya udah jadi. Sekarang mari tempelkan lebah itu di dekat bunga dengan lem UV. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang sampah di sekitar kita. Tapi tenang, kita bisa bantu menjaga lingkungan dengan cara yang seru, kreatif, dan terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan loh adik-adik. Yang pertama, mari saat kita membuang sampah, kita pilah dulu yang kira-kira mana sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Lalu yang kedua, sampah yang sudah kita pilah bisa kita olah menjadi suatu barang yang bisa kita gunakan kembali dan tentunya bermanfaat adik-adik. Misalnya mainan dan juga hiasan dan sesuatu yang kita sukai untuk membantu pembelajaran kita. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah jangan berhenti untuk berkreasi. Kak, kenapa sih harus kita yang mulai? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sampah, yuk pilah, yuk olah. Bumi saya, hati senang.